Di lain pihak kita orang di Aceh justru brain drain, di mana orang-orang pandai dari Aceh itu keluar dari Aceh, orang pandai dan orang kaya. Kalau listrik ini nggak ada, jangan harap negara industri. Di Aceh ini sewage tak ada, tempat pengolahan tuh nggak ada, entah kayak Pengolahan limbah. Pengolahan limbah tuh nggak ada. Saya lihat di Brunei ada, di Malaysia ada, di sini ada, semua ada. Di Aceh nggak ada. Kemudian yang selalu saya lihat dari pemerintah Aceh, dia terlalu sibuk dengan investasi. Di mana negara-negara yang maju kayak China, ini bukan mengharap investasi, tapi dia produk dia sendiri buat. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linga? Dengar. Oke. Pertama sekali, keahlian saya sebenarnya bukan ekonomis. Saya engineer, mechanical engineer. Bidang keahlian hampir sama dengan yang Hamdani Bantal Syam tadi. Water dan energy nexus, hubungan antara water dan energy. Dan saya sebenarnya pengalaman dengan Aceh ini udah nggak nyambung sampai waktu ditawarkan untuk jadi pembicara sama Pak Fahmi tentang UUPA. Saya tanya UUPA itu apa? Saya memang nggak, sebab saya berangkat ke Malaysia tahun 1993. Kemudian saya tinggal 22 tahun di Malaysia, 1 tahun di UK, 2 tahun di Brunei, dan sekarang 3 tahun di Australia. Saya permanent resident di Malaysia dan Australia. Saya datang ke sini pun bukan suaka politik. Saya datang by invitation dari Universiti Teknologi sini. Dia kasih distinguished professor dan diuruskan permanent resident. Jadi ada term-term yang saya lihat tadi yang saya nggak ngerti seperti apa LKS. Memang saya nggak ikut. Memang saya sibuk dengan urusan riset saya sendiri. Mungkin apa yang saya bisa cerita sini, pengalaman saya hidup di beberapa negara, terutama di Malaysia dan Brunei dan Australia. Saya lihat di Malaysia negara Islam, dan Brunei juga negara Islam. Dan yang paling saya suka itu di Brunei, aman damai. Sebab yang kedua mungkin pengalaman yang lain. Saya di Universiti Malaya. Universiti Malaya itu top 100 dalam dunia. Padahal hanya 125 km dari Lok Semoy mungkin. Sementara universitas kita semua di atas 300. Walaupun kita sendiri kita rasa kita bagus. Yang saya lihat di Aceh, kita udah banyak universitas. Tapi dari segi kualitas tu nggak ada, itulah orang nggak datang. Contoh Universitas Malaya, dia ranking sekarang mungkin 59. Kenapa? Pemerintah Malaysia tu dibuat Universitas Malaya tu sebagai benchmark of Malaysian education supaya top, masuk top, supaya mahasiswa asing datang ke Malaysia, sehingga di Malaysia ada 200,000 student asing yang mendatangkan devisa untuk negara. 200,000 student asing, kalau dibawa RM2,000 satu bulan, dia jadi 4.8 bilion. Bilion apa? Bilion miliar di Indonesia. 4.8 bilion. Dan 4.8 bilion ni kira-kira 1,2 bilion USD itu income dari foreign student. Berbanding kita buat di Aceh ni universitas, dia satu di Taboh Melabuh, satu di Lok Semoy, banyak. Tapi kualitas nggak ada, sehingga universitas menjadi parasit kepada pendapatan negara. Di mana di Australia, higher education ni jadi income negara nomor 3. Itulah yang kami diambil dari ini. Yang saya datang ni bukan saya sendiri. Kami ada 4 orang, satu dari India, saya dari Indonesia, satu lagi dari Rusia, satu lagi orang Spanyol. Dibawa, diambil ni, dia datang ke sana.
supaya untuk menjaga ranking sehingga foreign student datang ke Australia membuat devisa untuk negara. Di lain pihak, kita orang di Aceh justru brain drain, di mana orang-orang pandai dari Aceh itu keluar dari Aceh, orang pandai dan orang kaya. Orang kaya di Aceh saya lihat anak-anaknya sekolah di Jakarta sekarang atau di Jogja, bukan sekolah di Aceh. Yang saya tahu kawan-kawan saya yang berduit. Jadi udah kebalik dari di Australia ini. Habis itu saya lihat best student di Unsiah sekarang, undetected, nggak tahu di mana. Mungkin udah hidup di Jawa Barat atau jadi kalau kasus ini sebenarnya terjadi di Amerika juga pada saat brain drain nih, waktu Trump nih, semua jatuh, ekonomi jatuh, semua jatuh. Di mana brain gain nih naik waktu kayak di Cina. Kan Silicon Valley sekarang pindah ke Cina, pindah ke India. Kenapa? Mungkin itu yang terjadi di Aceh. Orang pandai dan orang kaya keluar rumah di Medan atau di Jakarta, sehingga ekonomi nggak berkembang. Yang ketiga mungkin dari pengalaman lagi. Saya hidup di mana di negara-negara ini. Basic thing ini ada. Contoh yang paling penting ini bidang saya lah. Water, food, and energy nexus. Water, air, makanan, dan energi selalu ada. Hidupkan selalu ada. Air kayak itu juga nggak pernah ngetap. Dihidupkan selalu ada, nggak pernah putus. Karena ini basic untuk membangun negara. Bukan jalan tol dulu. Kayak Singapura. Singapura dia buat bendungan dulu di Johor, cukup air, baru dibuat jalan tol. Malaysia kayak gitu juga. Selama saya 22 tahun di Malaysia, yang saya rasa itu ada dua kali aja yang mati listrik, saya ingat. 3 tahun saya di Australia, sekali mati listrik sebab dia upgrade dia punya gardu. Kalau listrik ini nggak ada, jangan harap negara industri. Sebab semua industri menggunakan motor listrik. Pompa semua. Kalau ini nggak ada, nggak usah cerita lah. Teori ekonomi itu semua nggak jalan. Tapi kalau saya ini dulu saya selesaikan. Air selalu ada, listrik nggak pernah mati, food enough. Sebab kalau air bersih nggak cukup, rumah sakit penuh. Itu yang udah pasti. Yang kedua, energi. Energi ini basic untuk semua. Telecommunication nggak bisa jalan, nggak ada energi. Telecommunication kita mau upgrade bank, colok itu pun nggak bisa. Kalau energi nggak tersedia, nggak usah cerita jadi negara industri. Memang ada kayak mau buka perubahan bebas Sabang. Kalau energi nggak cukup, saya kira susah untuk berkembang. Dan saya lihat saya lihat nih Sabang. Sabang ini udah bertahun-tahun dari saya kecil mau dikembangkan sampai sekarang nggak berkembang. Kenapa? Coba lihat di Pulau Sumatera itu nggak ada kota yang Pelambat Aceh yang Mui yang berkembang, yang sebelah menghadap Samudra India. Semua yang di Selat Malaka. Sebab di situ semua dekat, semua kota besar situ, Pulau Pinang di situ, di Los Moe situ, Ipoh situ, sampai Singapura di situ, sampai ke atas sana yang berkembang yang baru Batam. Semua daerah sana, bukan yang sebelah sana Mui, yang kota-kota. Kemudian para wisata di Aceh ini, dengan adanya syariat, saya kira di Australia pun sekarang dia aim apa ya? Dia turis Cina, sebab turis Cina ini ada 200 juta orang satu tahun keluar. 2020 itu 200 juta orang dan mereka kaya-kaya sekali dan nggak perlu pakai bikini di ini, mereka nggak kayak bule. Mungkin ini yang perlu kalau para wisata ini yang perlu digalakkan atau dipromosikan di Aceh. Kita pun ada orang Tionghoa di Penayu, suruh buka Menara Kerwa,
tour and travel. Yang ada lain lagi saya lihat yang saya di Aceh dan di tempat lain. Di Aceh ni sewage tak ada. Di sewage apa ke nah? Tempat pengolahan tu enggak ada. Entah kayak Pengolahan limbah. Pengolahan limbah tu enggak ada. Saya lihat di Brunei ada, di Malaysia ada, di sini ada, semua ada. Di Aceh enggak ada. Yang ini menyangkut kepada apa? Kebersihan dan environment kayak diceritakan tadi. Kemudian yang selalu saya lihat dari pemerintah Aceh, dia terlalu sibuk dengan investasi. Di mana negara-negara yang maju kayak China ini bukan mengharap investasi, tapi dia produk dia sendiri buat. Mungkin saya ada di China dulu selama 2 bulan. Saya pergi 2 kali sampai ke Three Gorges Dam. Three Gorges Dam, the biggest dam on the world. Sampai ke situ saya pergi 2 kali. Saya lihat di sana dibuka dan dipanggil incubator for business. Inkubator ni kalau ada bisnes yang ini ditolong oleh pemerintah, disediakan tempat, disediakan pakar untuk supaya berkembang, bukan mengharap investasi dari orang. Yang mengharap investasi dari orang ini negara-negara Afrika ya, yang negara-negara Asia ini yang banyak bukan diharap investasi. Kayak Singapura dia sudah berubah dari negara industri kepada negara bisnes. Dan di China dia brain gain, lebih kepada brain gain bukan investasi. Orang-orang China, sebab orang Asia Timur ni memang pandai-pandai. Kayak Boeing sebenarnya. Yang punyanya memang Mr. Boeing, tapi yang buat pesawatnya student dari China. Yang satu tinggal di Amerika, yang satu lagi pulang ke China. Yang buat China Aerospace tu orang China sendiri. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.